saya Yulianingsih sebagai moderator akan mendiskusikan setuju atau tidaknya full day school di setiap persekolahan. Silakan memberikan argumen. Saya setuju dengan adanya full day school karena pendalaman materi dan ekstrakurikuler yang lebih luas dalam waktu yang lebih panjang. Guru tidak perlu terburu-buru menyelesaikan kurikulum, siswa memiliki waktu lebih presisi diskusi, praktikum, serta penyaluran bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler tanpa harus mencari kursus tambahan di luar sekolah. Ini menciptakan pendidikan yang holistik atau akademik dan non-akademik. Oke, ada yang ingin berargumen lagi? Saya tidak setuju dengan adanya full day school karena berkurangnya kualitas waktu bersama keluarga. Full day school dapat mengganggu ketegangan emosional antara anak dan orang tua. Ketika anak pulang dalam keadaan lelah dan orang tua juga pun pulang kerja, waktu tersisa hanya cukup untuk makan malam dan tidur. Fungsi edukasi karakter yang seharusnya menjadi porsi orang tua di rumah berisiko sepenuhnya dan terdelegasi ke sekolah. Oke, ada yang berargumen lagi? Saya setuju dengan argumen full day school karena penguasaan siswa yang lebih terukur sekolah sepanjang hari menjadikan anak berada di lingkungan yang aman dan terawasi selama mereka bekerja. Hal ini meminimalisir risiko perjalanan bebas, kecanduan gawai di rumah tanpa kontrol atau aktivitas negatif luar sekolah. Sekolah menjadi rumah kedua yang membentuk karakter siswa secara lebih intensif. Oke, argumen selanjutnya. Saya tidak setuju tentang adanya full day school. Risiko kelelahan fisik dan mental menghabiskan waktu 8-10 jam di lingkungan sekolah setiap hari saat menguras energi anak. Rasa lelah yang berlebihan dapat menurunkan konsentrasi dan risiko membuat waktu belajar menjadi tidak efektif. Anak kehilangan waktu untuk istirahat, bermain secara bebas, dan bersosialisasi dengan lingkungan tetangga di luar sekolah. Dengan sesi sanggahan. Ada yang ingin menyanggah? Ya. Saya ingin menyanggah tentang argumen kontra. Dengan PDS, ketika anak dan orang tua bertemu di malam hari, mereka sama-sama telah menyelesaikan kewajiban utamanya. Waktu malam hari bisa dikhususkan sepenuhnya untuk makan malam bersama dan bercerita tanpa gangguan tugas sekolah atau PR yang biasanya sudah selesai dikerjakan di sekolah. Oke, sanggahan. Ada lagi? Saya akan menyanggah argumen pro. Pendapat saudara tentang siswa yang berada di sekolah, pengawasan akan aman. Berada di sekolah dalam waktu yang lebih lama, 8 jam, tidak secara otomatis berarti siswa terawasi dengan lebih baik. Guru dan staf sekolah memiliki batasan energi dan fokus. Setelah jam pelajaran ini selesai, pengawasan biasanya mengendur pada titik lelah inilah. Inilah potensi terjadinya perundungan, bullying atau interaksi negatif antara siswa justru meningkatkan di area sekolah yang tidak berjangkau CCTV atau pantauan guru yang sudah Oke, kalau tidak ada sanggahan lagi, kita lanjut ke sesi bertanya. Apakah ada ditanyakan? Ada saya. Mengapa full day school dianggap efektif untuk meminimalisir pengaruh negatif lingkungan luar bagi remaja? Jawabannya adalah FDS berfungsi sebagai pelindung di jam-jam rawan di antara pukul jam 13.00 sampai 16.00, di mana biasanya orang tua belum pulang kerja. Pada jam tersebut, siswa yang tidak diawasi rentan terpapar pengaruh negatif seperti tawuran, pergaulan bebas, atau penyalahgunaan gawai yang berlebihan. Di dalam sekolah, waktu tersebut dialihkan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, contohnya olahraga, seni, pramuka, pendalaman keagamaan, dan ini seperti sholat berjamaah dan mengaji. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Bagaimana cara mengatasi kebiasaan dari siswa yang berada di sekolah hampir di 8 sampai 9 tahun? Jawabannya adalah pada manajemen dan jadwal yang imperatif, sekolah tidak boleh menerapkan mode jamak sepanjang solusinya memberikan jeda istirahat yang cukup dapat untuk bermain, mengalihkan pembelajaran ke ruang kelas atau menggunakan media digital. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah hal ini meminimalisir risiko pergaulan bebas, kecanduan gawai di rumah tanpa kontrol, atau aktivitas negatif di luar sekolah.
Sekolah menjadi rumah kedua yang membentuk karakter siswa secara dosen. Oke, sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.